Hai, assalamualaikum. Selamat pagi teman bikin pagi-pagi. Hari ini kita bakalan bikin ginian guys. Ya sebenarnya bukan untuk dipasang di sini ya. Tapi ini tuh sebenarnya buat kalung. Cuma nggak cocok kalau dipakai buat teman-teman yang berhijab karena akan tampak aneh sekali ya. Jadi buat yang berhijab bisa pakai ginian di sini. Ya aneh juga sih. Yaudah, jadikan gelang lah ya kalau nggak mau aneh ya. Jadi bisa dipakai di sini loh, cakep juga kan? Oke, kita kasih kaitan dulu ya. Halo, assalamualaikum Mbak Nisa, Mbak Nini, Mbak Tias, Mbak Ina. Halo Mbak Yunita. Halo Mbak Dinda juga, selamat bergabung ya semuanya. Nah jadi sebenarnya materi hari ini itu awalnya dari request temen sahabat bikin pagi-pagi gitu ya, yang pengen bikin kalung dari bahan manik pasir, tapi jangan terlalu manik pasir banget mbak, gitu requestnya. Soalnya manik pasir aku tuh lagi banyak banget dan pengen bikin kalung dari bahan itu. Nah tentunya ini menjadi hal yang sulit ya, karena tanpa disadari kalau yang namanya manik pasir ya udah gitu aja lah modelnya yang ada di masyarakat di kancah permanikan pasir ya nggak sih. Kalau nggak dibikin model kayak bunga yang dari senar itu ya dibikin lurus, atau dibikin yang ala-ala zigzag itu juga ada, tapi kayaknya sudah banyak banget yang bikin ya. Mudah-mudahan kalau teman-teman browsing atau googling berbagai tutorial di YouTube tuh bakalan nemu varian-variannya. Nah jadi ini sebenarnya awalnya dari bikin bros sih. Ya secara gue tukang bros. Jadi ya bikin bros lagi. Sebab bagian belakang kalau teman-teman kasih peniti ini sudah langsung bisa diaplikasikan sebagai bros ya. Tuh bisa jadi bros cantik guys. Nah cuman karena mungkin agak bosen kalau bikin bros terus, jadi kita kreasikan sebagai kalung ya. Jadi teman-teman bisa jadiin kalung, terutama buat yang nggak berhijab. Tapi kalau misalnya berhijab, saya rasa kalung ini nggak cocok modelnya. Jadi better dibikin sebagai gelang atau hiasan jilbab kayak gini ya, atau dijadikan bros aja. Selamat pagi Mbak Arin, Mbak Ita, Mbak Zakia, Mbak Ruli. Alhamdulillah guys, akhirnya Mbak Ruli sudah hadir. Aku jadi nggak galau lagi menentukan jam berapa. Because nggak bawa jam tangan ya. Assalamualaikum Mbak Yulita, Mbak Umita, headpiece. Wah, ini jagoan bikin headpiece ya. Ini akan mudah-mudahan bisa memeriahkan kancah perheadpiece-annya. Atau malah udah bisa ya Mbak bikin yang mulai gini. Ya kira-kira kalau jadi gelang kayak gini lah, agak-agak lebay ya, tapi cakep juga sih. Dipuji-puji sendiri. Ya kalau memang bukan kita yang memuji, siapa lagi ya guys. Jadi ini bisa dijadikan moto buat para pedagang dimanapun berada. Pujilah hasil karya kita sebelum mengharapkan pujian dari orang lain. Cie. Oke kita mulai aja ya bikin materi pagi hari ini. Selamat pagi Mbak Ipa, Mbak Wiwi, Mbak Nova. Assalamualaikum. Oke kita bisa mulai. Bahan baku utama yang harus dan wajib banget punya, jangan lupa guys di check out ya dari Shopee toko koleksi Kiki atau dari Mbak Admin aja, karena kalau beli di Mbak Admin lebih murah ya. Kalau beli di Shopee murah juga, tapi harus beli 2 gulung baru harganya jadi 30 ribuan. Kalau beli cuma 1 gulung tetap jadi 35 ribu. Malah jadi 35 ribu. Kalau di Mbak Admin 1 gulung atau 2 gulung sama-sama 30 ribu rupiah. Kita potong satu tarikan tangan, kawatnya ukuran 0,4. Di pasaran namanya kawat monel ya, atau bahannya stainless. Cuma kalau nanti misalnya udah nyobain beberapa kawat dari toko-toko yang lain ya, biasanya teman-teman akan ngerasa bahwa meskipun sama-sama kawat monel, dia itu kayak beda gitu teksturnya ya. Ada yang kayaknya sih kuat, pas dipelintir udah
putus. Nah, terus manik pasir ini sangat krusial banget ya teman-teman. Yang saya pakai ini merek Sakura, jadi biasa aja gitu kualitasnya ya, yang sepak harga 3.000 5.000 gitu loh, yang satu bungkus kecilnya. Nah, kalau teman-teman mau pakai yang kualitas bagus, yang Miyuki atau yang MGB, MGB or MGB ya ngomongnya. please kasih tahu aku. Aku takut nanti aku aku jadi ingat-ingat debat capres ya, karena ngomongnya pakai bahasa Indonesia jadi salah deh. Oke, kita langsung masukkan aja. Ini saya tunjukkan kenapa kalau manik pasirnya yang biasa-biasa aja, kemungkinan besar bentuk daunnya akan menceng-menceng. Oh, terima kasih Mbak Ruli, MGB ya guys ya. Jadi beli yang maniknya. Jadi kayaknya manik pasir ini sama, tapi kalau teman-teman melihat dengan seksama, manik pasir ini terdiri dari beragam grade ya. Grade-nya itu macam-macam. Nah, kenapa kok grade-nya macam-macam? Oh, ini bagus banget. Kata Mbak Ting Ting yang lebih bagus lagi merek Toho. Ini bisa dicari ya kalau di toko payet baju. Kenapa kok kualitas gambarnya pecah-pecah ya Mbak, jadi blur ya? Kemungkinan kalau nggak sinyal saya yang jelek, mungkin penerimaan sinyal di tempat Mbak sedang terganggu ya. Jadi emang sih live itu suka kayak gitu, tapi nanti ada siaran ulangnya, teman-teman bisa lihat juga di YouTube channelnya Koleksi Kiki. Nah, bedanya payet mahal sama payet nggak mahal tuh apa sih? Kalau payet mahal ya, presisi guys. Masing-masing ukurannya itu kalau dilihat secara zoom dia sama semua ya. Jadi antar beadsnya itu dia sama. Sementara kalau manik harganya lebih murah, lebih terjangkau gitu ya. Biasanya akan ada tuh yang modelnya GJ. Nah, misalnya kayak gini, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sekaligus saya membantu mengedukasi ya. Kalau ada orang jual payet, ih kok mahal, jangan langsung dimarahin gitu guys. Cek dulu mereknya apa, kualitasnya gimana. Nah, ini kalau misalnya cuma dibikin gelang, cincin, or aksesoris yang tinggal dicemplung-cemplungin gitu aja, nggak masalah ya. Rodok menceng-menceng dikit itu justru estetik guys. Lihat daun ini, dia tidak presisi dan tidak sama, namun tetap terlihat indah ya. Jadi lebih ekonomis. Tapi kalau teman-teman mau bentuk payet yang ala-ala baju pengantin dengan model maaf ya, aku sebenarnya lagi sakit hari ini. Pokoknya ada motif yang ingin dicapai gitu ya. Nah, motif ini nggak akan kelihatan kalau manik-maniknya itu menceng-menceng guys. Ini kita masukin kayaknya kebanyakan ya. Ini 7 butir, masukkan 9 butir lah boleh. Nanti jadi kegedean daunnya. Gitu. Terus ntar ya saya tunjukkan. Nah, ini kalau sudah 1 2 3 4 5 6 7 8. Sudah 8 butir ya ini. Lepas satu, tarik keluar sedikit, mudah-mudahan kelihatan. Terus masukkan ujung kawatnya ke 1 butir aja di depannya ya. Nah, teknik ini nantinya nggak cuma bisa dipakai buat bikin kalung seperti yang kita buat hari ini, buat bikin bros juga indah. Terutama kalau teman-teman mau berhemat, nggak mau beli ornamen yang bentuknya daun ya, ya udah bikin sendiri aja besti gitu. Nah ya, ini seperti ini. Nanti di sebelah sini kita masukkan lagi sebanyak 6 butir ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 4 5 6. Jadi selama tidak rangkaian yang menggunakan manik pasir ini tidak harus membentuk pola tertentu, kita bisa pakai manik-manik yang ekonomis ya. Tapi kalau memang ditargetkan bahwa pasir ini nanti harus membentuk pola tertentu nih, jadi kalau nggak presisi bentuknya dia nggak akan kelihatan. Ya udah, kita harus mau nggak mau beli manik-manik yang lebih mahal ya, tapi tentunya dengan harga yang dibayarkan ada kualitas yang teman-teman dapat.
Nah ini mungkin dia agak penyet. Caranya supaya dia besar, kita cemplung ini tangnya sedikit, kita masukkan plung 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 plung. Wow, dia sudah berbentuk seperti daun guys. Harus pakai gitu ya. Wow. Dan pas kita tung 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 tuh harus bunyi tung 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 tung. Nah ini teman-teman kalau dilihat kualitasnya pakai kawat super seperti ini loh. Dia pelintirannya kecil, rapi dan kokoh ya. Mbak, kalau aku mau pakai kawat tembaga 0,4 boleh nggak? Boleh. Tapi ya itu guys, kadang-kadang kawat tembaga itu ya kalau misalnya dia kan teksturnya lebih lembut ya dari si kawat super ini. Otomatis teman-teman mungkin akan kesulitan mengatur kekuatan tangan. Kesulitan mengatur kekuatan tangan. Bagus nggak sih pilihan kata-kata aku? Intinya ya gampang coklek gitulah guys. Ya, ini kita masukkan lagi. Kita mau bikin di agak miring. Set. Masukkan ini. Majukan satu aja ya. Majukan satu, terus satu gini. Oke, terus tarik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak, ini kawatnya pas digunain harus pakai tang ya Mbak, sebabnya licin. Kawat kalau digunain harus pakai tang. Oh maksudnya pas melintir ya Mbak ya, mungkin ya. Sebentar saya tunjukkan ya. Ini agak susah tutorialnya karena kayak kata Mbak Ting Ting bilang harus ngitung. Manik pasti nih ngitung, dan ketika pandangan hidup kita sudah semakin positif, otomatis berhitung itu menjadi lebih membutuhkan effort ya guys ya. Maksudnya kacamatanya plus. Jadi terlalu dekat itu nggak kelihatan guys, kejauhan juga buram. Aduh, namanya plus minus kehidupan ya, kadang plus kadang minus. Oke, set. Oke, ini Mbak, tadi Mbak Ipak ya yang nanya ya, maaf, apakah harus pakai tang? Ini saya nggak pakai tang, gini saya tahan pakai tangan terus saya puter ya. Ini ya bisa juga sih Mbak keputer, tapi harus disadari guys, tangan saya ini kapalannya udah banyak nih loh, lihat sampai belendung kan, jendul gini. Kapalannya tuh udah stable ini. Ini pun tadi pagi sudah saya kikir pakai batu ya. Jadi kalau misalnya nggak dihalusin ya lebih tebal lagi. Nah kalau saya jepit ini pakai tang kayak gini, probabilitas terjadinya tangan yang terluka itu menjadi lebih kecil Mbak ya. Jadi kenapa kok kita perlu pakai tang dalam membuat ini ya, sebenarnya karena kita sayang banget sama tangan kita. Tapi ya intinya kalau lagi nggak dipakein tang juga bisa sih diputer, cuman lebih sakit ya tangannya ya guys. Tuh ya, kalau dipakein tang tuh dia langsung tercapai kualitas pelintiran seperti ini. Tapi kalau misalnya mau nyoba nggak pakai tang boleh juga ya sebenarnya, cuman ya itu ketika nggak dipakein tang tenaga yang dibutuhkan lebih besar. Mbak, apakah kalau kita pakai tang artinya tangan kita nggak kapalan? Ya enggak juga. Ya gimana ya guys ngomongnya, jadi kayak gini loh, tang itu anggap aja alat makan ya, tapi dalam hal ini kan alat bikin aksesoris. Mbak, kita bikin apa sih hari ini? Ini loh Mbak bikin ini. Apa tak tancapkan di sini ya guys biar orang-orang tahu. Gaya. Atau tak pasang di sini aja lah biar kelihatan ya pas bikin. Jadi kan kalau sendok garpu sama pisau itu alat makan ya. Apakah kalau kita makan harus pakai sendok garpu dan pisau? Ini semacam analogi cara saya. Nggak harus, makan pakai tangan pun langsung ya tetap bisa makan, kebayang ya. Tapi kalau kita pakai sendok garpu, mungkin dalam proses makan sup jadi lebih mudah menyendok kuah ya. Tapi kalau misalnya kita mau pakai tangan aja makannya, terus nanti kuahnya dicucup itu di piringnya agak dimiringin, terus kita langsung makan, kuahnya disut gitu ya, pakai sut gitu, itu ya kan juga keminum kan, kuahnya juga bisa kemakan. Jadi sebenarnya apakah perlu pakai sendok? Ya nggak pakai sendok juga bisa kok kita makan kuahnya pop mie misalnya ya kan, tuh nggak ada sendoknya tapi ya kemakan.
Nah tapi ya gitu, kalau ada sendok hasilnya pada saat makan itu terlihat lebih cantik ya kan. Kayak lebih estetik gitu. Nah tapi ya bikin bros tuh juga sama. Kita punya tang 1 bisa jadi bros, punya tang 3 ya bisa jadi bros, punya tang 5 ya bisa jadi bros. Tapi bedanya adalah ketika tang kita banyak dan lengkap, itu proses bikin brosnya menjadi lebih mudah dan harus diakui ya, lebih rapih ketika kita bisa menggunakan alat yang tepat di bagian-bagian tertentu. Walaupun kadang-kadang saya juga orangnya nggak santan ya, nggak santan tuh nggak sabaran gitu. Jadi saya suka aja pelintir, buka ring pakai tangan. Padahal ada alat pembuka ring. Saya punya lengkap. Yang namanya tang jepit aja ya. Kalau dihitung nih, kayaknya saya punya deh 7 tang jepit. Cuman gara-gara beda ujungnya, ada yang lebih tebel, ada yang lebih tipis, ada yang gagangnya kecil, ada yang gagangnya panjang. Itu saya beli tang terus. Kalau ditanya kenapa mbak kok punya tang segitu banyak, padahal yang dipakai ya nggak banyak-banyak juga setiap harinya. Ya nggak apa-apa, pengen aja. Wih, Mbak Iki ternyata suka pemborosan Mbak Iki. Guys, kebayang ya? Nah ini kita akan bikin kayak ginian. Bismillah. Kita keluarin 1, kita masukkan lagi kawatnya 1, terus ini kan. Nah kalau sudah kelihatan seperti ini, bismillah. Ini sebenarnya tekniknya bisa digunakan untuk membuat hairpiece rambut ya. Kalau misalnya ada yang request, mbak mau bikin dong hiasan buat sanggul, tapi yang harganya ekonomis aja bisa nggak mbak? Oh bisa, pakai aja bahan manik pasir ini. Tapi ya jangan dijual ekonomis banget guys. Misal habis 1 bungkus manik pasir harga 3.000 ya kan? Ya emang sih manik pasirnya sih 3.000, tapi kan bikinnya ini loh sampai melotot gitu kan ya. Jangan dijual harga 3.000 juga, atau tak jual 10.000 sih untung 7.000 gitu, padahal bikinnya 2 hari 2 malam nggak tidur. Nah jadi harus dipertimbangkan juga guys, ongkos bikin. Terus kadang-kadang ya ketika aksesoris itu murah, orang itu rasa menghargai atau mencintai produk aksesorisnya itu berkurang loh. Jadi kayak gampang Mbak Ruli, apa itu Mbak Ruli artinya dalam bahasa Inggris? Meremehkan mungkin ya. Ini kalau jumlahnya kecil, makin bawah makin besar, dia akan kelihatan ya daunnya makin besar. Nah, kalau dia meremehkan dari produk atau dari barangnya, jadi kalau naruh sukanya lupa, terus suka hilang gitu ya. Gelang yang dari manik-manik kecil-kecil itu kan ada yang dijual 5.000-an ya. Ada juga yang dijual 350.000. Cuman batu dan tali kecil-kecil itu juga, tapi 350.000 satu buah gelang. Kenapa kok gitu ya? Karena dia ada proses branding, terus bahan baku yang dipakai juga bagus gitu ya. Lihat deh bagaimana cara orang memperlakukan benda 350.000 dan harga benda 5.000 itu bisa jadi sangat berbeda loh, karena harganya itu. Ya bukan berarti kita terus ngejual barang 5.000 seharga 350.000 juga ya. Itu juga nggak adil guys. Cuma kadang-kadang kita nggak bisa naruh harga murah banget di aksesoris yang kita jual itu dengan harapan orang yang menerima dan memakai itu bisa lebih menghargai dan merawat produk-produknya ya. Mbak, berapa jumlah manik yang dipakai dalam 1 daun? Sebenarnya yang dipakai itu di sini 6 butir Mbak, terus paling pojoknya ada 2 yang dikeluarkan itu ya. Nah, cuma nanti teman-teman harus perhatikan karena manik-manik yang saya pakai ini bukan yang MGB or Toyo or Miyuki, alias ya agak-agak yang ekonomis aja. Jadi dia menceng-menceng gitu loh guys, sehingga kalau kita sudah pasang ya bisa dikira-kira aja bentuk
atau panjangnya itu dikira-kira sendiri jumlahnya. Merek Tayo ya, aduh maaf ya, ini karena saya jarang pakai jadi nggak terlalu tahu merek untuk manik pasir. Tapi nanti teman-teman kalau ke tukang jual alat jahit bisa nanya ya. Oh Toho, ya Allah, emangnya Tayo sih kereta api. Wah, Mbak Ida, berarti Mbak Ida punya yang KW. Wah, assalamualaikum, ibu guru dari KBTK Mahfiro. Aduh, sekolahnya Nana. Salam buat Nana ya Bu Guru. Benar, Miyuki itu nama brandnya ya, jadi nama merek. Nanti kalau teman-teman mungkin nanya, Mbak mau beli kristal Swarovski gitu ya, terus teng 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 twing gitu, datanglah kristal kayak gini. Jangan mau, karena kristal Swarovski adalah kristal yang dikeluarkan oleh pabrik namanya Swarovski. Jadi itu adalah kristal branded. Sementara kristal yang ada di pasaran ya banyak, tapi belum tentu semuanya itu ada brandnya. Oh iya, maaf, dari tadi ngomong mulu ya saya ya. Mungkin teman-teman yang ngikutin untuk melihat dengan detail nggak bisa lihat jelas. Ini nih hasil garisnya kalau pakai si kawat super ya, teman-teman lihat. Ini harus semepet dan sekecil ini sampai bunganya nggak goyang-goyang lagi. Nih kalau diputarnya dengan keras ya goyang ya. Tapi kalau sejatinya ketika dia sudah sangat mepet, ini dia nggak akan ke tung. Nah ini dia nggak muter lagi ya. Wah, Mbak Luri nih. Selamat pagi Ibu Camat. Mudah-mudahan sehat ya Ibu. Waduh, aku malas Ki bikin ya, aku beli aja yang udah jadi. Boleh. Beli jadi ada. Mau bikin sendiri di rumah juga bagus banget ya. Ini bisa menjadi sarana relaksasi ya buat kita para ibu yang mungkin di rumah udah jenuh dengan rutinitas dan kehidupan sehari-hari ya. Nah, jadi kita coba bikin sesuatu yang lebih menantang. Ya, kadang-kadang semacam cari gara-gara gitu ya. Udahlah di rumah banyak kerjaan, malah bikin bros yang juga menyita waktu dan nih, oke, saya tunjukkan ya Mbak Kiki. Saya pengen bisa melintir tapi saya takut patah. Ini di sini saya buat bunga dulu satu ya. Buat teman-teman yang tadi nanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi saya masukkan 9 butir manik pasir. Ukurannya ini 6O ya. Nah, cuman tuh ada yang gede ada yang kecil. Terus saya tarik 2 butir. 1 saya biarkan paling ujung, kawat saya masukkan di nomor 2 dari yang paling ujung. Nah, set gini ya. Nah, kemudian berapa banyak manik yang sebelah sininya? Nah, harusnya kan 7 butir ya. Tapi kalau misalnya dirasa pakai 7 butir kok kurang, ya bisa ditambahkan 8 butir. Atau kalau kependekan ya dikurangi jadi 6 butir. Set. Nah, intinya bagian kiri dan bagian kanan ini harus sama panjang. Oke. Setelah sama panjang kita gabungkan, ini mepet antara kawat pertama dan kawat kedua, lalu kita pelintir ya. Oh, jangan langsung dipelintir pakai tangan gini guys, takutnya nanti tangannya sakit. Kita jepit pakai tang ya. Ini pakai tang. Nah, baru kita pelintir. Nah, ini nanti teman-teman kalau misalnya tadi udah sempat jepit pakai tangan, terus sekarang jepit pakai tang, akan kerasa bedanya di tangan itu seperti apa ya. Apakah lebih panas atau lebih merah tangannya. Nah, ini yang akan kita buat sama-sama ya. Nah, terus habis gitu kita akan masukkan bunga lagi ya, satu ya. Caranya masukkan bunga dulu, baru diikuti dengan kristal donat 6 mm. Nah, seperti ini. Set ya. Kemudian kawatnya dimasukkan lagi ke bunga, kristalnya disisakan di atas.
Nah, pada tahap ini kita cungkil sedikit kristalnya pakai kuku. Supaya apa? Supaya lubang dari kristal tidak terlihat dari sisi atas ya, tapi dia menceng di kanan dan di kiri. Nah, kemudian setelah ini kita langsung pelintir kawatnya. Nah, sambil dipelintir, nih dijepitkan kawatnya, ini ditarik menjauh ke arah berlawanan. Supaya apa? Supaya hasil pelintirannya lurus. Oke. Nah, kalau dilihat gini, ini kadang-kadang kan belum kekunci ya. Inilah yang bikin bunganya masih suka muter-muter. Kalau teman-teman ngerasa bunganya belum kuat, jepit lagi, lalu pelintir supaya kanan sama kirinya bunga itu dia stabil nih. Set set set. Benar-benar tipis ya. Nah, sekali lagi ini akan tercapai bila kawatnya pakai kawat super. Iklan terus. Iya guys. Pokoknya biar silaturahmi kita terus terjalin ya. Jangan lupa lah untuk belanja 100. Salah. Supaya silaturahmi tidak putus ya. Kok terus terjalin, ini harus kita ganti nih kata-kata mutiaranya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bismillah. Oke, kita masukkan 9, keluarkan 1, masukkan kawatnya 1 butir. Oke, terus ditambahin 9 lagi. Wow, ini pertanyaannya Mbak Arifah cukup menarik ya. Mbak, enaknya pakai manik yang kinclong or manik yang holo? Holo itu kayak hologram gitu ya Mbak. Sebenarnya saya nggak tahu sih maksudnya nih. Holo yang kayak gimana Mbak. Cuman memang saran saya sih pakai maniknya yang bentuk yang warnanya doff ya. Karena kalau maniknya yang bening terus warna kawatnya itu kontras sama si warna manik, kadang-kadang ada yang nggak suka karena kawatnya jadi kelihatan ya. Nah, tapi kalau misalnya tapi balik sih, semua itu ke selera ya. Zaman dulu saya waktu lihat tutorial yang saya pelajari dulu itu, kalau namanya paku kayak gini, silver, ring, kunci dan seluruh ornamennya itu harusnya warna silver juga ya. Jadi kayak senada gitu antara paku, rantai dan seluruh perbagiannya. Tapi sekarang tren aksesoris yang saya lihat, ada yang pakai kuncinya warna gold, ringnya warna silver, pakunya pakai gold lagi, dan tetap bagus-bagus aja. Jadi dalam dunia seni atau ya dunia bikin-bikin kayak gini ya, kadang-kadang bisa dibilang nggak ada pakem yang benar-benar harus wajib kudu gitu. Ya tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan maksud dan visi misi kita. Kenapa sih kita bikin pilihannya gini? Kenapa kok daunnya kecil? Kenapa kok warnanya hitam gitu? Saya pernah ikut lomba kreasi aksesoris dari kain gitu ya, tingkat ASEAN. Waduh. Terus finalis yang masuk waktu itu tuh, jadi kompetitor saya itu anak-anak yang masih muda-muda banget guys. Ya, yang mereka tuh memang kuliahnya di jurusan seni membuat perhiasan. Kalau nggak salah di Institut Seni Yogyakarta ya, mungkin ya, institut ya gitulah, Institut Kesenian Yogyakarta atau IKJ dong ya itu, ISI Jogja, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Aduh, kok malu-maluin kali ya. Nah, di ISI Jogja kan, ya bener ya Mbak. Nah, betul ya. Mereka masih sangat muda sekali. Terus membawakan desain aksesorisnya gitu. Dan yang juara mereka ya. Si juara sih harapan 1 diharapkan juara guys.
Nah, jadi yang juara mereka karena apa? Setelah saya perhatikan dan ngobrol bareng itu, di karya aksesoris yang mereka buat itu ada cerita yang sangat kuat gitu ya. Sementara saya bisa bikin aksesoris, berpengalaman dengan berbagai teknik gitu, bertahun-tahun bikin kayak ginian. Tapi di sisi cerita, filosofi, terus rendah sekali gitu loh. Kayak yang penting jadilah aksesorisnya. Padahal sih sebenarnya bukan itu ya. Dalam benak dan hati saya yang penting laku lah. Terserah deh mau dikasih cerita apa. Yang penting laku, ya ampun. Inilah yang membedakan saya dan adik-adik yang menang itu. Karena memang iya sih, saya sangat lemah di konsep bercerita. Jadi kalau misalnya teman-teman one day mau ikut lomba membuat aksesoris, coba diperhatikan juga detail-detail seperti kenapa membuat desain itu. Loh, iya, ini bagus ya. Kesalahan-kesalahan yang pernah saya alami ini tidak malu saya ceritakan, karena mudah-mudahan teman-teman gak ngalamin guys. Cukuplah saya yang mengalami. Iya, sebenarnya juga waktu saya ikut ditanyain sama orang-orang, yakin loh kalau ikut, ntar kalau kalah gimana? Gak malu kamu kalau kalah gitu? Iya sih. Agak malu sebenarnya ya. Tapi pelajaran yang saya dapat dari ikut lomba itu jauh lebih banyak guys. Ya mungkin saya nggak pernah cerita aja, tapi saya sudah mengalami adegan ditolak, gagal, kalah. Itu banyak kali dalam hidup saya ya. Ya jadi ya maksud dan menurut saya ya kalau kita bersedih atas kekalahan itu wajar lah. Namanya kita kan ada harapan yang ingin dicapai. Tapi kalau misalnya tapi kalau kita mau meluangkan waktu untuk mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang kita alami, itu ada hal-hal berharga yang gak akan terbayar dengan uang gitu ya kan. Jadi ya sebenarnya itu kalimat sok memberikan semangat. Coba kalau saya menang waktu itu guys, pasti beda kata-katanya. Mencoba realistis ya. Aduh. Mungkin juga ya gitulah kisah-kisah kehidupan saya. Udah ya guys, kayaknya daunnya kebanyakan. Duh, putus guys karena terlalu semangat. Gimana mbak kalau putus? Ya nggak apa-apa, alhamdulillah putus. Jadi kita bisa belajar dari terlalu ketawa-ketawa terus ya. Dari putusnya kawat ini kita akan belajar bersama bagaimana cara menyambungnya nanti. Sebentar, bismillah. Tenang, semua bisa kita akalin guys, nggak usah panik ya. Nih set, ini tinggal satu, kita tutup dulu aja biar arahnya kembali ke bunga. Baru nanti kita sambung dengan kawat yang baru. Ntar aku nggak kelihatan jadi agak lama. 7, 8. Ya gini loh, kenapa sih kok saya jarang bikin tutorial pakai tali kecil, manik pasir? Karena perjuangannya itu bukan ngajarinnya guys, tapi menemukan lubang dari manik-maniknya. Untuk yang pandangan ini kita kadang-kadang agak sulit ketemu lubangnya ya. Oke lah, kayaknya cukup, bismillah. Ya, jadi kita bisa bener, ini langsung loh. Antara tadi cerita sama kejadiannya sangat pas ya. Ini kita langsung bisa mengambil hikmah bersama. Dalam proses bikin aksesoris secara live sering terjadi hal-hal yang di luar, beyond imagination. Set. Nah, terus kita terima ya. Jadi kita balik dulu. Kenapa kok dibalik? Supaya ujung kawatnya itu kembali ke jalan yang benar, yaitu di bawahnya si bunga ya.
Jadi kan ini ujung kawat, tadi tuh harusnya ada 2 ya ujung kawat. Nah ini ujung kawatnya kita lilit ke bunga-bunga ini guys, 1-2 kali. Nah sehingga netizen pada saat nantinya membeli produk ini, dia akan melihat dan zoom gitu ya. Wow, ini di mana mbak ujungnya? Nanti nyocok pas dipakai gitu ya, kan langsung mungkin. Iya mbak, saya memang suaranya lagi sakit batuk, jadi kayak suaranya lebih merdu gitu ya. Sik. Mbak Ruli sudah jam berapa nih detik-detiknya Mbak Ruli? Oke, nah ini guys, nanti dia akan lewat sini loh guys, set daunnya ya. Nah kemudian daun ini bisa kita tambahkan lagi di sini. Mbak pernah buat tas manik-manik nggak Mbak Kiki? Wow, itu dulu job-joban saya Mbak, pada saat saya kuliah ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Waktu saya kuliah, drakornya itu masih Winter Sonata. Bisa ketebak kan tahun berapa saya kuliah? Bagi yang ketika disebut Winter Sonata tidak tahu drakor apakah itu, berarti masih muda. Ya, ini kita buat lagi satu, ditahu ulang. Nah, kemudian kalau saya bikin tas itu, saya bikin sambil nonton drakor. Beli manik-manik 1 pon ya kan. Terus bikin sambil nonton drakor. Terus sudah waktunya naik, masih terus gitu. Jadi menceng tasnya. Dibongkar lagi, ya ampun, aduh, teringat-ingat banget ya. Kalau sekarang kan manik-maniknya yang bludru-bludru itu ya. Kalau dulu tuh manik-manik buat tas ya bola dunia lah, itu yang paling hits banget. Sama ada lagi yang pakai bahan mutiara ringan ya kan. Nah tapi kalau saya dulu bikinnya pakai manik kayu mbak, ya ampun. Ini kita balik lagi ke sini. Mbak, ini inti bikinnya mirip ya sama bros kelopak 2. Bener sekali Sisi, kamu hebat. Ya intinya sih kalau teman-teman udah sering banget lihat tutorial koleksi Kiki, yang dibikin ya itu aja. Ya, jadi hampir sama, cuman bahannya kan divariasi sehingga mungkin ada yang nggak punya bahan ini diganti sama ini, ada yang mau pakai bahan lain diganti sama yang lain lagi kayak gitu ya. Nih, set, kebayang ya. Nah ini kalau teman-teman sudah mau selesai, tidak mau bikin gelang kayak saya buat ini, ya udah ini langsung bismillah, tambahin peniti aja guys di belakangnya. Teret. Wow, bros cantik. Ingat, selalu sambil memuji ya. Karena itu memberikan aura gitu. Aura cinta. Nah kemudian biar kelihatan mahal, kita bisa tambahkan kristal donat yang besar-besar. Untuk nutupin apa? Untuk nutupin si lubang-lubang kawatnya ya. Lubang kawat itu loh, kawat yang masih kelihatan ini loh guys. Kan ada kawatnya. Kalau dikasih nih kawatnya jadi nggak kelihatan dari depan, orang akan bertanya-tanya gitu, bagaimana cara membuatnya ya. Ya ampun, apakah ini pakai jahit, apakah ini pakai kawat? Nah ya karena kawatnya nggak kelihatan aja, sebab kita tutupin. Nah ini kan ada kawat-kawatnya nih sebenarnya. Nah ini kawat-kawatnya di atasnya kita tutup pakai manik-manik. Aduh ya, oke, kita ulang, set. Kita puter-puter. Terus gimana mbak cara masang kristal-kristalnya? Cara masang kristalnya tinggal dililitkan aja ya di atasnya. Mbak Kiki boleh lihat cara mengunci kawat. Bukannya dari tadi dikunci mbak? Ini belum tamat ya mbak Puri ya. Jadi kita belum ada adegan kunci-kuncian emang, karena memang belum selesai brosnya. Kalau cara memasang penitinya nanti bisa dilihat di reels ya, yang bunganya itu pakai mutiara air tawar. Bros kayak gini yang bunganya mutiara air tawar.
Nah, di situ ada cara masang penitinya full dalam versi reels yang sangat pelan. Jadi kayak lebih mudah ngelihat. Tapi kita nggak akan bikin bros hari ini. Jadi kalau teman-teman berharap melihat saya masang peniti, maafkan. Hari ini kita mau bikin kalung ya. Nah, ini cara masang ini ya, set. Ini ditambahkan di sini set. Terus habis itu dibebet aja dia 1 2 kali. Langsung dari depan dia set. Kawatnya nggak kelihatan. Oke. Mbak Kiki, kalung choker bisa kah Mbak? Betul Mbak. Ini ide awalnya memang untuk kalung choker. Tapi karena saya berhijab ya, kalau ini dicokerin di jilbab saya aneh gitu jadinya. Tapi seharusnya ini buat choker. Duh ya ampun Mbak Ting Ting dan Mbak Ruli, sudah 9:43. Tidak. Oke ya, kebayang guys. Tapi insya Allah bisa kok ini. Aku udah hampir selesai. Oke, terus kita lihat lagi. Terus bagaimana cara mengakhirin ujung kawat yang tinggal seuprit? Ujung kawat yang tinggal seuprit ini, kalau mau diakhiri, lilitkan di bawahnya bunga. Set, ya, lilitkan di bunga. Oke, sampai kawatnya naik ke atas rangkaian, tapi di bawahnya bunga. Sehingga nanti bagian belakangnya tuh kayak gini loh guys, set gitu ya. Nah, jadi ya aslinya juga belakangnya nggak rapi-rapi banget sih, cuma ya lumayan rapi lah karena kan pakai kawat super. Betul Mbak Ida, kalau mau buat hiasan rambut tinggal dikasih jepitan ya, jepitan rambut. Tapi karena kita mau bikin ini jadi kalung, maka kita perlu yang namanya ini eye pin ya. Kita masukkan eye pinnya, set. Lalu kita lipat menggunakan tang putar. Ini wajib pakai tang putar ya, karena kalau teman-teman nggak melilit pakai tang putar, nanti dia nggak presisi, set. Ya, terus kita buletin gini, set. Nah, tiba-tiba dia bulat ya. Depan sama belakang sama bulatnya. Kita bikin yang banyak sampai ini menjadi panjang gitu ya. Nah, nanti kalau sudah panjang kita akan lilitkan di liontin bunganya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita bikin buletan pakai eye pin dan head pin hingga nanti teret. Wow, cepat sekali bukan? Nah, terus gimana cara nyambungnya? Nah, ini bunganya kalau bisa ini teman-teman bikinnya agak gini ya, agak lancip gitu atas bawah. Nah, ini terus kita sambung di sini atas. Bismillah. Oke, ya, disisipkan kan tadi itunya dibuka. Terus ini aslinya nggak semudah yang mungkin dibayangkan, tapi aku selalu pengen sih bilang mudah bukan. Cuman pasti Mbak Ida bilang bukan, jadi kan sedih. Bismillah, set, kita tarik lagi. Oke, kita sambung lagi di sisi atas. Oke. Tentunya kalau ini kurang panjang dipanjangin aja ya guys. Teret, jadi deh kalungnya. Gimana? Mudah bukan? Soalnya aku kecilnya dulu sama Pak Tino Sidin, jadi aku tuh selalu ingin ngomong gitu. Tuh, ini kalau mau dibikin ala crown gitu ya. Mbak Kiki dijualnya harga berapa? Dijualnya harga 75 sampai ya hitung juga ya bahan bakunya ya. Tapi kalau gini dalam versi kalung saya rencananya mau jual di harga 75.000. Mbak, kalau kalung choker rantainya sama ya Mbak Ki? Kalau kalung choker rantainya sama ya Mbak Ki? Kalau kalung choker rantainya sama. Maksudnya gimana Mbak? Ini maksudnya rantainya sama warna kristalnya, sama kawatnya beda. Kalau kawatnya dia pakai yang satu bungkus gini loh, 10 ribuan. Kalau yang ini pakai yang
kawat super ya, harganya 30.000 per gulung. Kalau pesen di Mbak Admin, kalau pesen di Shopee jadi 35.000. Jadi mau pesen di mana? Kalau di Shopee ada free ongkir loh, tapi dan boleh bisa bayar pakai pay later. Oh iya, oke. Ini mumpung kayaknya masih ada lah ya Mbak, 5 menit ya enggak? Oh, besar kristalnya pakai sesuai stok aja Mbak Desi ya. Kalau mau tampak rajin kita pakai yang kecil. Ini kelihatannya pas di leher tuh jadi lebih manis ya kalau kristalnya lebih kecil. Tapi semakin kecil kristalnya semakin lama jadinya ya. Nah, kalau yang ini saya pakai kristalnya besar karena apa? Supaya cepet. Terus misalnya nih ya, tiba-tiba pas udah jadi, pelanggan kita tuh nggak mau, karena kurang mewah ya, Mbak. Aku suka tapi kurang heboh. Bisa nggak ditambahin lagi? Caranya ambil kawat super, lalu kawatnya itu kita lilitkan di bunganya, guys. 1 kali, 2 kali. Oke, ya, dililitkan gini di bunganya. Kita tarik kuat. Lalu kemudian kita bikin perintiran ya. Ini kita jepit pakai tang, kita perintir. Aduh, maaf ya teman-teman, kayaknya banyak deh yang nggak kebaca komen-komen. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah ngikutin dari awal bisa membantu. Mbak, panjang lingkar kalung berapa ya? Tergantung ya Mbak Puri mau dibikin model apa. Kalau misalnya mau dibuat model choker, biasanya di 40 cm panjangnya, panjang nempel. Tapi paling pas sebaiknya teman-teman ketika bikin kalung tuh jangan berpatokan pada penggaris, tapi dicoba sendiri pas sambil di cepak-cepak no gitu ya. Cepak-cepak no apa ya maksudnya? Dipatutkan dilihat-lihat lagi lah di kaca, cocok nggak ya segini, kepanjangan nggak ya gitu. Walaupun 40 cm untuk choker itu istilahnya ukuran standar internasional. Jadi kalau kita lihat di berbagai tutorial panduan, model ini segini, lariat segini, model queen, princess segini gitu-gitu. Tapi tetap aja paling aman sih kalau kita sudah kira-kira sendiri. Sebab antara remaja putri ya, yang tubuhnya masih belum melar, dan ibu-ibu dengan putra 4 yang rata-rata tubuhnya sudah mengalami pengembangan ya gitu besar, itu bisa jadi ukuran 50 cm di orang yang kurus dan ukuran 50 cm di orang yang lebih berisi. Jatuh panjangnya akan berbeda ya ketika kalungnya dipakai. Makanya kalau jualan kalung biasanya kita bikin itu extra chain ya. Ada tambahan rantai di belakangnya, itu fungsinya supaya orang bisa mengira-ngira atau adjust sesuai kebutuhan dia. Misalnya mau agak dipanjangin, agak dipendekin gitu di belakangnya. Biasanya sih adjustment ring yang ada di bagian belakangnya kalung. Jadi kalung ini nanti dibagi 2 ya, dibagi 2, yang satu dikasih eye pin, yang satu dikasih kaitan lobster, yang satu dikasih ring, extra ring. Nah itu biasanya sepanjang 10 cm. Tapi ya bebas sih sebenarnya. Itu kan cuman hal yang disepakati secara umum. Kalau kita mau nambahin 15 cm atau mau kita tambahin 5 cm aja gitu ya, biar nggak kepanjangan, itu boleh-boleh aja. Iya Mbak, perkembangan apa yang sudah dicapai oleh Mbak Kiki selama 2024? Ya alhamdulillah, yang sebelumnya saya L sekarang XXL ya. Perkembangan yang tidak bisa dibanggakan ya, tapi memang benar terjadi guys. Mungkin juga dialami oleh teman-teman onlineku saat ini. Mudah-mudahan ya 2024 kita semua bisa lebih sehat, lebih slim, langsing. Ya ampun, 952. Udah nggak usah banyak-banyak bincang-bincang guys, gini.
Kok jadi ditambah-tambahin terus ya. Ini problem memang kalau misalnya bikin nggak pakai patokan suka gini deh. Rasa-rasa ingin nambahin terus manik-maniknya. Jadi ya desain yang saya buat ini kalau jadi kalung, walaupun kelihatannya nanti menor ceria, hasilnya itu kayak wow banget. Ya, kalau teman-teman bikin dengan satu ini habis ya, satu ginian manik pasir itu satu bungkus harga 5.000 habis. Itu kalungnya bakalan cetar membahana banget loh, banget. Dijual kayak harga 100.000 akan orang rela lah bayar gitu. Tapi ya bikinnya juga lama guys, dan memastikan kapan kita harus berhentinya itu loh yang lama ya. Kayak mau ditambahin lagi gak selesai. Oke. Bismillah. Nah, ini sebenarnya kalau mau diputus di sini sudah bisa ya. Jadi menguncinya di mana? Di pertemuan antara kawat atas dan kawat bawah. Tapi teknik motong kayak gini itu nggak semua orang bisa ya guys. Ya, dia jadi motong kawatnya di tengah. Mungkin teman-teman kalau pernah lihat tutorial-tutorial yang dari luar itu kita sampai bertanya-tanya di mana ujung kawat sembunyi. Sebenarnya ujung kawatnya disembunyikannya di yang kayak saya tunjukkan tadi itu. Oke. Ini dia agak lebih menor ke bawah. Nah ini kalau teman-teman mau di bawahnya, ini di bawahnya kita bisa kasih kayak kristal gitu yang gede. Tapi aku nggak punya ternyata. Oke, jadi anggaplah kristal tetes ya. Jadi dicantolno di sini loh guys. Tuh 1, terus dicantolin di sini 2, 3, 4. Itu bisa jadi desain baru lagi ya. Oke, kira-kira gitu dulu. Mbak kasih tahu dong cara pasang kaitannya. Oh iya ya. Maaf. Ini kaitan. Saya tuh orangnya banyak ide tapi suka nggak fokus. Jadi kayak habis janji ngapain terus ngapain, lupa aja. I don't know why but it happened. Ini ringnya ya yang saya bilang bisa ditambahin sampai 10 cm. Nah ini sebelah sini. Ini kaitannya. Mbak ini kaitannya ukuran berapa? Kalau tangannya gede-gede kasihlah 14 ya. Tapi 12 itu sebenarnya udah cukup. Ya ini kita cosplay ya, anggap lagi dipakai sebagai kok susah ya guys. Ingin deh romantis ada yang masangin. Ya gitulah, problema tersusahnya kalau pakai ininya kekecilan ya, biasanya nggak ketemu guys. Apa susah gitu loh kalau kait udangnya kecilan. Tapi kita ganti aja ringnya yang kita besarin. Nah, oke, mudah-mudahan ini bisa. Cokernya boleh miring gini, boleh juga ditaruh di tengah. Gimana? Aneh bukan kalau ditaruh di jilbab? Ya gitu dulu guys. Ketemuan kita hari ini, mudah-mudahan sharing di pagi hari ini bisa membantu memeriahkan khasanah pembuatan aksesoris yang teman-teman sudah miliki, dan bisa jadi inspirasi baru ya untuk mengembangkan usahanya semakin maju cetar membara di tahun 2024. Mbak Kiki lihat belakangnya dong. Mbak Kiki kalau belakangnya dikasih lempengan boleh nggak? Boleh ya, terserah teman-teman lah, mau dikasih boleh. Tapi kalau saran saya sih mending dikasih bludru kecil ya, atau flanel kecil gitu, set kotak aja, karena kayak lebih smooth dibandingkan lempengan. Karena kalau lempengan dia kan susah nemu yang kecil. Mudah-mudahan ketemuan kita hari ini bisa mengobati kerinduan teman-teman pada saya.
Doain ya, saya batuknya nggak parah-parah banget, bisa cepet sehat lagi. Sampai ketemu minggu depan ya guys, dadah.